jangan lupa ya, ya kalian tontonlah channel Markus Hutauruk ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, ya mudah-mudahan mereka mendengar dan segera merealisasikan. Agar begini kawan, orang Muslim menjelaskan agamanya, orang Kristen menjelaskan agamanya. Sehingga tidak ada lagi yang silang menyilang. Sehingga tidak ada lagi yang namanya penistaan. Kalau orang Islam ditanyai dan menjelaskan agamanya, apakah ada penistaan? Tidak. Demikian juga kalau orang Islam bertanya kepada orang Kristen menjelaskan, apakah ada penistaan? Enggak. Karena itu memang hak masing-masing dari agama untuk menjelaskan agamanya, kawan-kawan ya. Halo Halo Tuncit, selamat Tuncit, malam, selamat silakan. malam, silakan. Selamat Matikan malam, Le. mikrofon gue Matikan ya. mikrofon gue. Malam, Le. Ini banyak yang gimana dibilangnya? Banyak orang yang nggak paham di dalam Kristen pun masih menganggap Isa itu, Almasih itu Yesus Kristus. Hampir rata-rata. Banyak yang nggak memahami juga. Jadi langkah bagusnya memang dari keterangan dari ini ya bagus juga sih. Jadi banyak yang orang Kristen juga banyak yang nggak paham juga dia dari situ. Jadi pelajaran dari sini juga udah banyak kita, terutama saya juga ngikutin live-live ini. Saya benar juga ya. Isa lahir di pohon kurma. Yesus lahir di kandang domba. Udah dari situ aja udah beda. Tapi banyak kan Kristen menganggap itu tetap Isa Almasih. Terutama saya juga kemarin pulang dari Tarutung, banyak orang menganggap kenaikan Isa Almasih. Isa Almasih dari mana? Aku bilang. Ya itu kan makanya ada kenaikan Isa Almasih. Itu kalender aja. Sebenarnya kenaikan Yesus Kristus. Saya bilang aja gitu. Jadi coba kalau bisa digempur aja itu biar banyak Kristen-Kristen juga, jangan banyak begoders juga nih lah ya. Itu. Oke lah ya. Oke, Terima kasih terima lah kasih ya. Tun. Siap Malam. Tun. Tun itu artinya tuncit. Ya kawan-kawan ya. Begitulah kawan. Hari ini saya mau berdebat. Gara-gara kasus tadi sore itu, ternyata bukan hanya aku yang kena. Ada beberapa channel ya. Akhirnya si One Way juga kebetulan ada kegiatan, bang. Izin bang, kita undur sajalah katanya. Ini berita nggak enak ya. Orang tuanya meninggal beberapa minggu ya, 5 hari, 1 minggu ini. Jadi aku udah bilang, kau konsentrasilah dulu menjamu tamu-tamu karena orang tua meninggal. Oh nggak apa-apa bang katanya, saya pingin berdebat lagi. Pas mau berdebat rupanya ada tamunya datang ya. Akhirnya kami undur dan aku pun mau wanti-wanti juga ya, mau uji coba dulu apakah debat-debat gitu nanti langsung dimerahkan lagi atau dikunci. Yang dikunci yang sakit kawan. Kalau masih dolarnya merah, video kita masih bisa ditonton orang. Ini enggak, video itu hanya aku aja yang bisa nonton. Kan lucu. Tapi enggak apa-apa, itu akan kita hargai karena itu keputusan daripada Pak YouTube. Halo, King Kafir Murtad, silakan King. Halo. Kumut. Sorry, hidupkan mikrofonnya. Sorry, unmute. Ya. Silakan King. Yuk, salam. Shalom, silakan. Salam, Le. Iya. Ya, silakan. Ya, biasalah, Le. Kalau mereka itu ya selalu begitulah. Selalu cari-cari kesalahan. Jadi kalau saya ya yang penting, Le, selalu sehat selalu aja. Supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi dalam menggali firman-firman Tuhan. Kalau mereka ini nggak ada satupun. Ya, saya aslinya saya tuh tinggal di Cilegon. Di kota Cilegon ini satu kota, ini nggak begitu jauh dari Jakarta. Nggak ada sama sekali di sini rumah ibadah non Muslim. Dari dulu tuh, Le, saya 45 tahun saya di sini. Jadi kalau dipikir-pikir mereka ini katanya bertuhan, tapi kenapa takut? Itu kita heran gitu. Heran kita. Mereka punya Tuhan. Mereka bilang Tuhan mereka Esa. Tapi takut dengan keberadaan kita yang non Muslim ini kan, untuk bikin ibadah aja kenapa mereka takut? Itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih sebenarnya. Ya intinya mereka itu nggak bisa
nggak bisa menjaga diri mereka sendiri, itu aja. Jadi kembali lagi kita ke firman ya, kalau dari dulu juga kan Tuhan itu kan bilang kan mereka ini bebal, beda kok, beda kalau bodoh masih bisa diajari, dungu juga masih bisa diajari, tapi kalau bebal itu susah, Le. Jadi selalu merasa benar sendiri. Coba aja ya, kayak tadi dibilangkan kematian Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Negara aja mengakui. Kalau ada kematian berarti kan terjadi penyalipan, kan udah negara mengakui, ya kan? Mereka juga tahu itu kan. Bukan kematian Yesus Kristus dibikinkan Isa Al-Masih. Itu beda kan. Kalau kematian Yesus Kristus itu jelas kan berarti Kristen langsung gitu aja. Tapi ya itu tadi itu abu-abu. Ya kan. Padahal kalau mereka paham itu kan ya berarti secara gak langsung ya tokoh-tokoh pendiri Republik ini juga mengakui bahwa Isa itu mati disalib dan naik ke surga. Karena ada dirayakan harinya, ada kematian, ada kenaikan, benar nggak, Le? Ya. Iya itu. Jadi terus kenapa kalau udah diakui kenapa kita susah untuk mendirikan rumah ibadah? Itu aja yang paling aneh di sini. Jadi ya kembali lagi mereka ini ya tadi itu manusia bebal, mau sampai gimana juga ya nggak bakal terima. Ya biarlah Roh Kudus yang menjamah mereka, cuma itu aja kita doakan mereka, Le. Jadi gitu aja dulu dari saya, Le. Makasih, Le, ya. Oke, terima kasih King Kafir Murtad. King Kafir Murtad lagi. Ya kafir murtad berarti jadi apa itu ya? Ya begitulah kawan-kawan ya. Kita berharap mereka itu tidak lagi seperti itu ya. Apalagi Zulkifli dan kawan-kawannya. Saya pernah berdiskusi sama Zulkifli karena dia sudah itu yang disumpah-sumpahinya saya itu ya, yang cengeng itu dia nangis, dia bilangnya anak ini licik sekali begini begono. Ya habis itu kawan punya saya kena itu. Saya nggak tahu ya, tapi ya itulah debat itu. Dan saya cari-cari tahu ternyata dia punya tim untuk report-report. Halo 50 Limpul, silakan. Ya, selamat malam. Malam. Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. So macam cerita Isa tu dalam Quran kan sama-sama. Jadi supaya tidak dikatakan diciplak, mereka ubahlah nama Yesus jadi Isa. Mereka ubah sikit cerita, ambil dari kitab Bidat, buat burung dari tanah liat. Tuhan Yesus ada 12 orang murid, Nabi sebelah ada 5 sahabat. Jadi dia orang ubah cerita tu supaya tak nampak diciplak lah. Bagi saya lah. Satu lagi bagi saya, Yesus bukan diserupakan wajahnya, tetapi diserupakan dengan kejahatan Yesus Barabas. Itu yang pandangan saya lah. Yang kedua saya nak tanya, dalam doa Kristen selalu kata ya Tuhan Yesus. Lepas tu ada permintaan, kemudian dalam nama Yesus Kristus. Apakah pemahaman begini boleh pakai tak? Macam ya Tuhan, maksud kita Tuhan tu makna Bapa. Ya Tuhan Yesus, makna Bapa. Yesus tu yang di bumi, yang tubuh jasmani. Boleh tak macam tu? Itu je. Oke, terima kasih Pak Limpul. Ya, Pak 50. Ya, itulah yang ucapkan Pak 50 itu sudah pernah kita bahas ya, bahwa mereka suka ngambil dari kitab-kitab Basiledes gitu-gitu ya kawan-kawan ya. Dan ya yang gitu-gitulah kawan. Dan itu memang harus mereka jelaskan. Makanya aku bilang benar saran si tadi itu, kalau memang mereka berani ya buka forum dunia bertanya kepada Islam. Orang Kristen juga gitu, dunia bertanya kepada Kristen. Jadi kita nggak saling serang menyerang kawannya. Namanya bertanya silakan ya kawan-kawannya. Tetapi jangan pula nanti kalau bertanya dibuatnya pula seperti cerdas cermat. Nggak gitu juga. Ya izinkan orang namanya kan mencari kebenaran. Selain bertanya dia juga bisa ya bertanya lagi dalam gaya yang lain ya.